mengadu domba antara ulama A, ulama B, organisasi Islam A, organisasi Islam B. Makanya saya dari awal masuk Islam nggak pernah bergabung dengan NU, Muhammadiyah, Naqsabandiyah, Al-Wasliyah, Wahabi, macam-macam aliran, nggak pernah. FPI, apalagi satu, Ansor, Banser, Banseret, itu nggak pernah saya bergabung. Nggak pernah. Kemana-mana saya sendiri berdakwah, sendiri, cuma dengan bini anak. Dari dulu masuk Islam sampai hari ini, dan nggak pernah minta orang Islam bela, cukup doa. Nggak pernah. Mana ada puluhan ribu yang masuk Islam? Medan sana itu sudah mulai banyak orang yang tertarik dengan Islam karena menerangkan tentang Islam, bukan menerangkan mazhab Islam. Kafir itu pintar sekali, hancurkan Islam pakai orang Islam. Makanya perhatikan, kita berkelahi bukan dengan kafir. Kafir di belakang pegang remote, dia main tekan, ini yang kita pilih, ini adu dengan ini, si A adu dengan si B, si B adu dengan si C. Tapi ada satu persoalan lagi yang saya bilang tadi, Uighur sampai ke Indonesia. Apa itu? Yang anti Pancasila, yang anti NKRI, yang anti Undang-Undang Dasar 45, yang anti Bhinneka Tunggal Ika, apalagi tentang Pancasila. Dari sejarah yang anti itu adalah PKI, bukan Ustadz. Kenapa kita nggak bisa jawab begitu? Yang dari awal anti PKI adalah anti Pancasila adalah PKI. Jadi dia pura-pura saya Pancasila, padahal dia PKI. Begitu. Begitu juga dengan orang yang apa itu, yang tidak suka Islam bersatu. Siapa lagi kalau bukan kafir yang bermain? Siapa lagi? Udahlah, dunia ini kalau 200 tahun dia bertahan, hebat sekali dunia ini. Jangan ibu bapak kira nggak ada, itu kiamat ada. Siapa tahu esok subuh, siapa tahu besok siang. Sudah aneh sekali dunia ini. Saya aja tadi lewat di pinggir tol itu, petir menyambar, Allahu Akbar. Saya bilang sama istri saya, ini kawan, kalau kiamat lebih daripada ini. Nafkatul fasa, nafkatul sa'ak, nafkatul ba'at. Tiupan sangkakala pertama mematikan, menakutkan, mematikan, dan tiba pada hari kebangkitan. Jadi itu, ini kalau terjadi kiamat, tidak ada sisa kita. Gempa aja biasa kita sudah lari kocar kacir. Orang yang zolim makin zolim, orang yang takwa makin takwa. Jaga saja ibadah kita kepada Allah. Apalagi sudah nenek-nenek, jagalah hati ini. Di balik hati itu kan ada lapisan kedua. Apa? Orang bule bilang apa tuh? Feeling atau naluri. Di lapis ketiga ada lagi satu, sukma. Ini jangan sampai mati nih sukma ini. Karena kalau sukma sudah mati berarti hati jadi busuk. Itu. Iya Pak, apalagi sudah tua-tua ya. Ya Bu ya, Bu. Di antara ente itu yang sudah tua-tua, kalau sudah nenek-nenek itu kan kaki kanan sudah dikubur. Baiklah menjaga sukma, jangan sampai mati. Karena kalau sukma sudah mati, hati jadi busuk. Jiwa raga jadi mati, sukma busuk. Hati mati. Bolak-balik saja di situ, Bu. Ya. Orang ini susahnya di Indonesia kan goblok tapi sok pintar. Ini persoalan. Jadi nggak usah ditanggapi. Nanti bicara tentang Nabi Muhammad. Ibu apa tahu nggak Nabi Muhammad itu dalam syair Talmud Yahudi? Nabi Muhammad itu orang yang kalau berjalan, beliau itu tingginya nggak tinggi Rasulullah itu dalam sejarah Ahmad bin Abdullah itu dalam kitab syair Talmud Yahudi itu. Muhammad itu yang tahu tentang Nabi Muhammad kan banyak pendeta yang tahu. Ibu apa belum tahu? Kami justru paling tahu. Dan pendeta-pendeta di luar sana banyak yang tahu tentang Muhammad. Badannya, postur tubuhnya, akhlak perangainya, wajahnya kemerah-merahan, bibirnya kemerah-merahan, rambutnya ikal berderai sampai ke bahu, rapi rambutnya, tidak terbongkar begitu ya. Karena orang Indonesia ini kalau rambut sudah besar kan biasanya banyak kutu itu Bu ya. Enggak, memang tanyalah yang banyak rambut sini. Itu beli samponya harus banyak itu ya. Kalau saya kan enggak boleh. Orang biar tukang parkir kalau rambut rapi seperti saya begini, pangkas salon paling 50.000 ya.
Iya, pangkas bersih-bersih. Biar bajingan kalau rambut rapi kelihatan berwibawa. Tapi antum ini kan terbongkar begini, bagaimana berwibawa? Apalagi ustaz. Nah, ini. Jadi Rasulullah itu dari rambutnya saja sudah gagah, Bu. Bah, tangannya 3 ini rata dikisahkan. Badannya tidak tinggi, tidak pendek, 1,78 cm. Bila berjalan dengan Romawi yang 2 cm, Rasulullah lebih 3 cm. Nah, itu keanehannya, kelebihannya, keajaibannya, mujizatnya. Bila berjalan dengan Abu Bakar yang 1,68, Rasulullah 1,71, 3 cm selalu lebih di atas. Siapapun yang berjalan dengan Rasul, pasti Rasul lebih tinggi. Nah, inilah kelebihan daripada diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dada bidangnya kuat, Bu, nggak bengek. Jadi kalau ustadz itu sudah datang sudah bengek duluan, udah suruh pulang aja, bawa ke rumah sakit. Datang sudah batuk-batuk, diri sudah lemes, itu sudah pulang lah. Ini baru ceramah, belum kalau pimpin perang, udah lari paling belakang ini. Kan begitu. Saya kemana-mana setelah Muslim ini mengendarai kendaraan, mobil, cuma dengan bini anak, nggak ada pengawal, nggak pernah pakai pengawal. Bahkan pengurus masjid ceritanya, mana ustadz pengawal? Itu lagi tidur bodyguard saya. Siapa namanya? Ibnu. Mana? Dia intip ke mobil. Nggak ada ustadz, cuma anak 2 tahun. Ya itulah pengawal saya, my bodyguard. Itu bodyguard saya, Ibnu namanya, Muhammad Ibnu Syawal. Itu yang kawal saya. Sekarang ada di dalam masjid, kecil. Ikut, takut apa? Kok takut nanti di ini orang Kristen? Bagaimana ustaz? Oh, nggak pernah, cuma 17 kali dilempar batu. Nggak pernah. Dianiaya? Ya, kalau dianiaya sering lah, berkelahi pun sering. Tapi nggak ini ustaz, nggak lah, jarang orang Kristen ganggu saya. Yang sering diganggu itu kalau kita ke pedalaman, makhluk-makhluk halus di tengah hutan, itu sering. Bahkan naik ke dalam mobil pun pernah. Nanti di Islam baru saya tahu, setan itu baunya seperti kutu busuk. Setan itu baunya seperti kutu busuk. Begitu dia pergi, bau kutu busuk di tengah hutan, mobil saya mati. Dulu nggak pernah ketemu yang begitu-gitu waktu di Kristen, karena memang sama-sama halus. Sama-sama setan begitu kira-kira ya. Nanti masuk Islam, ini tuh kafir jengkel sama saya. Kau tidak usah jengkel, kau masuk Islam saja, menyerah, angkat tangan ya. Dan jangan sedikit-sedikit kalau kalah debat lapor, ya, nggak usah pakai lapor. Melawan, berdebat. Saya kan bikin video debat lawan satu Indonesia, nggak ada balasan. Mau dibikin di Surabaya, keluar duluan. Begitu orang kalau penakut berkelahi, belum berkelahi suaranya sudah besar duluan. Nah, itu penakut itu. Tapi kalau dia diam langsung dekati hantam, itu berani itu. Nah, kalau banyak mulut besar itu pengecut kebanyakan. Debat katanya di Sidoarjo, ya nggak jadilah, terlalu ribut. Jangan cuma Esra Soro, maksudnya satu Indonesia, dilihat langsung live, itu bagus, tantang. Apalagi mau hari Natal begini, kasihan ya. Lompat sana lompat sini, pingsan sana pingsan sini. Saya dengan istri kalau ketemu di jalan, lihat Bu, Allahu Akbar, kasihan Mak ya, kasihan sebenarnya. Jadi kami ini berdakwah bukan benci, sayang. Marilah masuk Islam. Tidak ada yang mau berkelahi dengan kalian. Masuklah Islam, selamat kalian. Tapi juga jangan semua. Kalau semua sudah masuk, siapa yang jadi kayu api, kan begitu. Susah juga bakar nasi, bakar air, berebus air, tidak ada kayu bakar. Itulah tadi Al-Quran mengatakan, Inna atatna lil kafirina salasila wa aklalau wa sa'ir. Kami sediakan, kata Allah, bagi orang kafir adalah belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Saya kira ibu bapak, ini sudah malam, saya juga akan beristirahat. Saya baru tiba dengan anak istri, belum istirahat kami dari pagi, bahkan dari subuh. Hanya istirahat, mampir sholat aja, minum kopi. Itu kopi saya masih ada saya bilang Mbak, ditaruh di botol aqua saja, masih ada di samping mobil, di dashboard itu. Itu aja saya pompa-pompa, vitamin saya itu. Ini saya merasa dulu kopi yang disediakan panitia ini. Nggak, di samping peminum kopi, saya juga sengaja suruh bikin kopi sebagai detektor. Ini kan untuk mendeteksi keikhlasan panitia dari sini.